Apakah Pak Polri dikriminalisasi? Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Waktu itu udah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Pernyataan maaf dari saya, Hotman Paris, sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah, wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu udah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Saya nggak tahu, serah kalian. Atas harta dan uang dari Asabri, Tankia nggak ada kaitannya. Ya, dia hanya terkait si Bencok itu beli tanah, dikerjasamakan, hanya itu tok. Dan itu sudah disita tanah itu. Jadi mengenai kerugian Asabri ini nggak ada kaitan. Itu hanya TPPU lanjutannya. Nambah Bang Ijun, Pak. Ya. Bagaimana cara merasnya? Sementara fakta yang didalilkan, si Ferry memberikan uang kepada si Norman 5 juta, itu tidak betul. Itu adalah fitnah. Kedua, pihak karyawan money changer 7 orang pada saat mentalnya down diancam dengan pasal sumpah palsu kalau memberi keterangan palsu. Mereka menyatakan semua tidak ada uang 5 juta dolar masuk ke money changer. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang pertanyaannya adalah, apa betul si Tangkian pernah ketemu Pak Febri? Pak Febri menyatakan, weh, gua minta sekian. Fakta itu nggak ada. Tangkian menyatakan nggak pernah ketemu Pak Febri. Kedua, si Pak Febri juga menyatakan tidak pernah menyuruh si Ferry Babi meminta uang ke Tangkian. Jadi konstruksi pemerasannya adalah konstruksi yang fiktif. Ada jalur di tengah yang putus. Bagaimana supaya itu bisa seolah-olah berjalan mulus sampai diserahkan ke Kejaksaan Agung? Si Ferry Bobo tidak pernah di BAP sebagai saksi. Padahal dia adalah aktor utama. Yang kerok dia. Ahli fitnah. Monggo Bang lanjut. Hah? Apakah Pak Polri dikriminalisasi? Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Ya, jawab dulu. Menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu apa? Itu belakangan. Itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sudah disita dulu, baru persetujuan.
Siapa? Pak Febri belum pernah diperiksa. Belum ada pemanggilan. Belum. Yuk, dari awal saya udah bilang, langsung sudah diviralkan, ditanya juga enggak, dipanggil juga enggak, sudah langsung, bahkan dari mulai cara membuka, belum dibuka Udah videonya. mesinnya aja, lemari mesin, udah masuk video, udah nyampe ke Singapura, baru mau dibuka. Tadi tanpa diperiksa langsung diperiksa. Emang lo nggak tahu, emang itu dia, makanya apa? Apakah akan ada pra peradilan gitu? Sabar. Ada waktunya, oke? Tapi coba dulu pakai suara hatimu. Ya, ini Jampitsus loh. Ya, bagaimana masyarakat lemah? Itulah salah satu kenapa Hotman Paris turun yang kliennya berjubel konglomerat. Mana mungkin saya mengharapkan uang dari Pak Febri? Ya. Itu nanti gua jelaskan kenapa saya mau di sini. Apa? Katanya waktunya sudah selesai. Apa? Kita sudah disuruh selesai. Enggak, yang belum ada 2 lagi, Pak. Nggak bisa selesai. Sabar, Pak. Saya berwenang di sini. Yang kedua, itu satu ya. Yang kedua, biar jelas, Asabri selesai ya. Sekarang yang kedua soal soal itu dulu. Blackout. Ini yang paling lelucon. PT yang jadi supplier batu bara yang dituduh terlibat itu ternyata dia tidak supplier untuk Sumatera Utara. Iya, untuk Jawa Bali. Padahal blackout kan di Sumatera Utara dia untuk Bali dan Jawa. Ya terus apa kaitannya? Ngerti nggak? Suralaya, PT Ya nggak ada kaitannya apa? Bali dan Suralaya. Itu jelas-jelas itu paling parah lagi. Ya dituduh, dan kerugian 5 triliun dari mana? Orang cuma 2 malam belum pernah dihitung. Artinya PT yang dituduh katanya menyogok itu tidak ada kaitannya dengan suplai batu bara untuk Sumut. Dia adalah Bali dan Suralaya ya. Ya, itu paling fatalnya. Ya. Itu pun di situ yang memberikan sogok juga belum tersangka. Nggak ada tersangka. Halo Mas, nggak ada tersangka. Kemudian kasus ketiga yang kasus Krakatau Steel juga nggak ada tersangka. Itu adalah PT swasta yang punya hutang kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Hutangnya masih ada, belum ada keuangan negara yang dirugikan. Jadi benar-benar nggak ada. Karena agar gerak cepat, saya akan terangkan mulai yang poin lain ya. Ya sekarang kenapa seorang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu, ternyata nggak. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.